yang terpenting tuh bukan soal background pendidikan. Yang terpenting adalah dia literated nggak sama apa yang dia sampaikan gitu loh. Jadi contohnya gini teman-teman, ketika orang posting dan bilang menurut psikologi, ya itu mah bukan mau statement fakta yang saintifik kan. Orang itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar expert loh. Oh ya? Semua itu berusaha lagi riding the waves. Dan ketika mereka berhasil menguasai si gelombang atau arusnya, mereka mempertahankan gelombangnya ke arah situ. Kita tuh memang dipaksa untuk mikirin hal domestik. Supaya kita nggak mikirin hal besar, global yang maju gitu. Jadi dipaksa mikirin gimana caranya kita survive. Zen, yo, aku tuh pengen nge-reaction. Episode kali ini tuh nge-reaction. Oh ya, oke. Nge-reaction tentang kan banyak nih konten-konten di sosial media yang awalnya tuh gini, menurut psikologi. Oh iya. Tapi nggak tahu kata siapa teh gitunya. Terus betul. Apa sumbernya dari mana, referensinya dari mana, tokohnya siapa, itu valid atau enggak gitu. Karena aku tuh pengen nge-reaction. Nah, ada dari konten-konten itu teh, itu teh benar atau enggak? Iya, oke. Terus kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan untuk menyikapi hal seperti itu? Oke, siap kan? Mantap, siap. Nih, seru dari TikTok deh. Bukan yang ibu-ibu yang itu ya, yang joget waktu aku kecil, bukan ya? Bukan. Oke. Nih. Pause lah. Nah, nggak mau pause itu. Oke. Cara mengenali sifat seseorang dari sudut pandang psikologi. Oh ya, si hooknya gitu ya. Cara mengetahui seseorang dari sudut pandang psikologi. Oke. Orang yang sering marah katanya kebanyakan manipulatif. Orang yang suka marah kebanyakan manipulatif. Orang yang suka marah kebanyakan manipulatif. Oke. Terus orang yang banyak diam kebanyakan lelah secara mental. Orang yang diam itu lelah secara mental. Terus orang yang banyak bicara, lama, panjang dan berbelit rata-rata pembohong. Orang yang Orang yang sering berbicara tentang orang lain berarti dia kesepian. Orang yang jarang dekat dengan lawan jenis kebanyakan setia. Orang yang jarang dekat sama kebanyakan setia. Setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada ya. Terus orang yang suka pantai itu orang yang sedih, Cina. Orang yang suka pantai, oke. Terus orang yang suka gunung kebanyakan introvert. Itu benar? Enggak juga. Oke, terakhir. Orang yang sering menyerang orang lain biasanya banyak mendapat kecewaan dari keluarga. Orang yang sering menyerang orang lain. Kekecewaan. Biasanya banyak mendapat kekecewaan dari keluarga. Oke. Gimana, Kang? Nah, yang pertama orang yang sering marah. Orang yang yang pertama aku mau share gini dulu. Buat teman-teman nih supaya tahu ya, bahwa untuk bisa meyakinkan orang, kita biasanya pakai beberapa hal. Ada tokoh namanya Robert Cialdini bilang kayak gini. Untuk kita mempengaruhi orang lain, seringkali jadi untuk mempengaruhi orang lain, untuk membuat orang lain bilang yes dan setuju terhadap apa yang kita katakan, kita seringkali butuh sesuatu. Kenapa? Karena jangan-jangan ya kita juga bukan siapa-siapa di mata mereka. Nah, makanya kita butuh konsensus. Kebanyakan orang juga pakai loh. Masa kamu nggak pakai? Itu konsensus. Pak RT juga beli loh. Pak RT, Pak RW itu kan suka ada yang orang sales datang ke rumahnya. Nih bubuk buat pembersih bak mandi. Ibu ini udah pakai. Ibu ini udah pakai. Bapak RT juga pakai. Itu namanya social proof atau konsensus. Dia menjadikan kebanyakan orang sebagai argumen untuk kita supaya bisa bilang yes. Satu. Nah, yang kedua, itu yang dipakai sama media-media. Psikologi mengatakan 4 hal yang kemudian menentukan karakter secara psikologi. Jadi secara hook atau hook itu apa ya? Yang untuk mancing lah, untuk mancing kita membuat orang tertarik, untuk mancing kita bertahan dan ngeklik dan baca, itu tuh pakai itu tekniknya, social proof atau konsensus.
hal-hal yang bikin orang bahagia. Nah, karena kita pengen seperti orang-orang kebanyakan bahagia, maka kita ngeklik si konten itu. Nah, cuman teman-teman perlu tahu ini istilah kedua nih. Tadi soal nge-influence ya. Yang kedua adalah isinya. Isinya seringkali nggak benar. Tapi teknik yang dipakai adalah Barnum Effect. Barnum Effect itu ngebahas hal-hal umum yang secara logika gampang untuk masuk akal sehingga kita mudah relate. Jadi seolah-olah benar. Nah, kebanyakan tadi yang disampaikan sama akun itu secara logika masuk, tapi belum tentu benar dan belum tentu mencirikan kepribadian orang. Yuk kita bahas satu-satu deh, apa aja. Tadi yang pertama, orang yang sering marah kebanyakan manipulatif. Jadi gini. Setahu aku mah orang yang sering marah kebanyakan ambekan. Iya, orang yang marah ya marah-marah kan. Kan ada situasi yang membuat orang marah. Kalau situasinya selalu tidak sesuai dengan kepengen perlakuan yang diharapkan, maka orang pasti marah kan sebetulnya. Nah, cuman ini Barnum Effect-nya menarik nih. Setiap orang yang suka marah seolah-olah dia menyukai, menjadikan marah itu bagian dari kehidupannya, selalu manipulatif. Sebenarnya secara logika iya masuk akal, tapi bukan berarti orang yang pemarah tuh otomatis manipulatif. Jadi gini, tiap kita marah itu kita ngerasa tidak diperlakukan dengan baik, maka ingin mengambil alih kendali atau kuasa supaya sesuai dengan kepengen aku, kan gitu ya? Iya. Oke, kebayang. Aku lagi di jalan. Disalip sama orang. Ya, aku akan memanipulasi atau berupaya untuk tadi memanipulasi jalan supaya aku di depan lagi kan gitu, supaya kamu nggak nyerobot. Nah, itu kan seolah-olah manipulatif, tapi kan memang konsekuensi. Tapi tidak semua orang yang kemudian marah begitu dan jangan sampai kemudian jadi pembenaran. Kayak gitu. Kan saya pernah bilang ini teh ya, kausalitas sama korelasional. Gitu. Hubungannya ke situ bukan? Betul. Gitu. Yang jadi sebab kalau memang itu berhubungan, ya belum tentu jadi penyebab. Jadi yang sekuensial itu bukan kausalitas. Duh, aku sakit perut gara-gara minum kopi. Jangan-jangan bukan karena kopi, tapi kopi memicu lambung yang memang udah rusak lama untuk bisa ngeluarin asam. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Ada kaitannya tapi bukan berarti sebab akibat tadi. Betul. Tapi kan jadi masuk akal kan? Iya, karena bener ya. Logika dasarnya nyambung gitu umumnya. Seolah-olah bener. Dan akhirnya orang nge-follow akun-akun seperti itu. Karena tadi udah kejebak hook. Yang kedua kena Barnum Effect. Emang jagoan emang sosial media. Ada hubungannya sama heuristik nggak, Kang? Iya kan, namanya availability heuristic. Heuristik itu shortcut, jalan pintas. Yang aku kan malas mikir. Ya karena aku heuristik, malas mikir, aku nyari jalan pintas. Nah, nemu nih akun yang bisa kita percaya katanya. Sama satu lagi yang ngasih Barnum Effect. Kok bener sih? Iya bener banget gitu. Makanya ada yang nyindir gini lah, Dit. Gimana? Cara pengen bikin sukses di sosial media, bikin berita berlatar putih, kasih nama aja dari mana, udah aja orang-orang tuh pasti percaya, kayak gitu. Iya. Kan semua kanal-kanal berita yang bukan jurnalistik ya, bukan Kumparan lah, bukan apa, bukan Kompas lah, dia pasti latar putih, tulisan hitam, tapi nanti ada di bawahnya, bawah kanan tuh ada siapa gitu. Banyak banget. Itu ya banyak banget sih di sosmed. Banyak banget. Oke. Next ya. Terus ini orang yang banyak diem kebanyakan lelah secara mental. Ya nggak selamanya, dan gini, diam itu justru apa ya? Jadi kalau orang lelah itu biasanya nggak dilihat dari pergerakan, dari movement. Orang lelah tidak dilihat dari movement. Jadi, ini filosofis banget, Edit ya. Dulu aku pernah diajak ngobrol sama orang fisika keren. Apa sih? Jadi Aristoteles dari dulu pernah ngedefinisiin apa itu gerak. Aku pernah cerita nggak ya ke Adit ya? Kayaknya belum. Apa itu gerak? Aristoteles bilang tuh ya apa itu gerak dan apa itu diam ya. Kalau Aristoteles bilang gini, gerak itu ketika seseorang punya kehendak. Gerak itu ketika seseorang punya kehendak. Jadi kalau aku punya kepengen, aku pasti gerak. Itulah dasar yang mendasari banyak teori-teori motivasi ya. Orang terdorong untuk memenuhi sesuatu, makanya dia bergerak. Terus lama-lama kalau kita ngelihat ilmu fisika, Newton bilang kayak gini, enggak kok, orang diam pun bergerak. Orang diam pun bergerak. Kata Newton.
Kenapa coba? Menahan gaya kan? Oh, upaya untuk menahan gaya Iya, itu kan? pergerakan juga Iya. ya. Oh. Makanya teman-teman, kalau kita pakai minimal gaya gravitasi lah. Ya. Orang yang kebelet buang air besar, itu dia berupaya menahan gaya gravitasi itu supaya ya kan gitu. Iya. Kalau bisa ada peristaltik diangkat lagi ke atas kan, udah ke ujung juga. Keluar di mulut. Itu mah kebablasan lu. Jadi orang yang diam tadi kalau merujuk pakai teorinya Newton dan apa mekanisme alamiah di fisika itu kan mirip juga di psikologi. Physics and psychics itu kurang lebih share the same mechanism. Maka kalau kita ngelihat teorinya Newton, orang yang diam itu ya karena dia nahan gaya. Mungkin gaya itu menghasilkan amarah, gaya itu didorong dari ketidakpuasan, tidak hanya lelah. Jadi tidak selamanya sesuatu tuh harus kita upayakan dengan bergerak atau melakukan sesuatu. Nah, ini yang menarik. Terus ada mazhab ketiga, si Einstein. Einstein bilang kayak gini. Benar kata Newton, tapi bahkan diam itu kita tuh sebenarnya bergerak ketika lagi diam itu. Bergerak dalam dimensi ruang dan waktu. Jangan-jangan orang yang diam itu bukan lelah secara psikologis, dia malah aktif secara psikologis. Aktif mikirin masa lalu, coping atau damai dengan masa lalu, atau dia aktif untuk planning masa depan. Jadi jangan dipikir, nah itu jadi salah lagi kan sebetulnya. Bisa jadi diam itu malah aktivitasnya lebih banyak secara psikologis. Bukan lelah, tapi juga berpayah-payah memikirkan sesuatu. Berarti yang disebut movement itu bukan hanya physically move, gitu ya. Itu dia. Tapi ada aspek fisik dan juga psikologis yang kita tuh terus ini. Makanya Adit pernah gini nggak? Pernah bete nggak? Adit tuh sebenarnya lagi capek mikirin sesuatu, tapi karena ngelihat Adit tuh diem aja nggak ngapa-ngapain, Adit tuh dijudge sebagai orang yang mana emang nganggur, kamu mah nganggur nggak kerja gitu. Padahal kan, aku tuh bisa jadi contemplating, aku finding pattern, nemuin pola, aku lagi categorizing dan ya tinggal nunggu reportnya aja. Tapi kan orang nggak ngeliat itu, makanya diam itu, apalagi ada pepatah diam adalah emas tuh kan. Ya karena diam itu menunjukkan aktivitas yang nggak kelihatan. Gitu. Boleh kalau kerjaan kayak nulis, desain itu kan pasti banyaknya ngahuleng ya kayak. Bener. Ngahuleng. Bener. Gitu. Nah mana itu cicing lain cicing gitu. Orang nggak ngerti. Bukan diem. Nah makanya salah banget tuh statement itu salah. Tapi kan masuk akal, Barnum efeknya kena. Masuk akal. Oke. Next nih yang ketiga. Orang yang banyak bicaranya lama dan panjang lagi. Berbelit, rata-rata pembohong. Wah, salah banget orang yang justru yang benar itu ada penelitiannya. Jadi aku lupa bukan di Andy Field ya. Ada apa ya? Aku baca sebuah buku eksperimen, dia terus nunjukin satu penelitian bagus banget. Penelitiannya 2. Yang pertama, semakin sedikit hurufnya dalam kata, makin panjang artinya. Jadi kalau hurufnya misalkan dig yang gali DIG, definisinya itu panjang. Tapi kalau katanya banyak hurufnya banyak dalam satu kata, itu lebih sedikit definisinya daripada hurufnya sedikit dalam satu kata. Contohnya dig ya, ngegali, sama sophisticated. Nah, itu kan definisinya sedikit sama banyak tuh. Nah, terus penelitian keduanya kayak gini. Orang yang banyak ngomong, dan ini penelitiannya udah dipublikasi di jurnal ilmiah bagus. Orang yang banyak ngomong adalah orang yang kemudian punya simpati dan empati tinggi. Karena dia ketika ngomong dia building konteks. Dia berusaha untuk ngebangun konteks. Dia tahu apa yang mau disampaikan, tapi supaya orang tidak salah paham, bisa melihat realitasnya, dia kasih konteks settingan. Jadi sebetulnya orang itu peduli. Punya peduli yang tinggi. Contohnya siapa coba lihat? Hafsah. Kalau ngomong panjang, building konteks dulu kan sebelum apa gitu. Atau dulu waktu aku kuliah tuh awal-awal ada teman kita yang kalau dia ngomong tuh kayak apa nyerita dulu gitu sih, gitu. Apa nih mau ngomong apa? Langsung lah tuh ke intinya. Gitu. Tapi kita mesti paham bahwa justru orang-orang itu bukan pembohong. Dia sebetulnya lagi pengen ngajak kita untuk building konteks supaya share the same reality itu. Gitu. Tapi secara logika
oh iya ya dia punya kemampuan ngalor ngidul gitu ya, yang baik, bohong nih, gitu. Jadi apa sih mau ngebohong? Apa namanya kemampuan berbohongnya itu lebih canggih dibanding orang-orang yang. Makanya ini orang tua kita mungkin dulu pengen banget ngasih satu statement dalam satu kalimat kan, nggak boleh. Papa nggak setuju misalkan, tapi kan nggak gitu kan. Mereka berusaha ngomong banyak, sini duduk dulu. Kemarin Papa ngelihat apa kan dia lagi berusaha untuk building konteks. Nah, itu justru bagus malah. Iya. Biar orang nggak salah paham dan betul. Dan apa ya? Dia tidak langsung menyimpulkan. Iya. Gitu ya. Dan kalau ini dinormalisasi kan jadi seolah-olah kita tuh jadi gini. Kalau ini dinormalisasi, jadinya orang yang ngomong panjang atau banyak tuh seolah-olah jadi salah. Pasti bohong. Soalnya ngomongnya banyak. Yang ngomongnya dikit seolah-olah ini pasti bener berwibawa dan enggak juga. Iya. Oke. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya masih banyak Kang, masih panjang. Cuman aku pengen mengarahkan pembicaraannya ke sini. Aku sempat mikir gini. Kenapa ya orang-orang kita ngomongin soal berhak nggak berhak lah. Oke. Berhak nggak berhak ya. Kenapa ya orang yang nggak dari lulusan bahasa Inggris misalnya. Oke. Dia boleh ngajar bahasa Inggris. Selama dia punya kemampuan grammar ya, strukturnya bagus, conversation, apa segala macam. Tapi tidak berlaku dengan sebaliknya. Misalnya psikologi, gitu. Orang-orang yang nggak dari psikologi, gitu ya, seolah-olah nggak boleh ngomongin tentang psikologi. Atau kan jadi psikolog mah udah jelas lah karena harus profesi kan. Tapi berenang di kolam yang sama. Ya gitu. Menurut Kang Zen gimana? Kalau aku apalagi lihat dari konteks ini ya kan, kalau misalnya nih topik bahasanya adalah bahasa. Oh iya. Kan seolah-olah jadi nggak ada nih kayak Barnum Effect yang tadi gitu. Benar. Tapi kalau konteksnya psikologi atau apa namanya keilmuan yang lain, itu ada dikotomi gitu, gimana? Sebenarnya enggak, Dit. Jadi gini ya, kalau menurut aku sih semua orang boleh bebas banget share apapun. Nah cuman kan tadi yang jadi kalau menurut aku mah kalau standar boleh nggak boleh itu bukan backgroundnya, bukan background orangnya. Jadi kalau orang bukan orang bahasa Indonesia nggak boleh ngajar bahasa Indonesia. Padahal kan guru-guru kita kan banyak yang gitu ya. Dia guru bahasa Indonesia ngajar sejarah juga. Karena kan ada minoring sebenarnya kan ketika kuliah tuh kan ada majoring sama minoring, apalagi kalau pendidikan. Cuman gini, yang terpenting tuh bukan soal background pendidikan. Yang terpenting adalah dia literated nggak sama apa yang dia sampaikan gitu loh. Jadi contohnya gini teman-teman, ketika orang posting dan bilang menurut psikologi, ya itu mah bukan mau statement fakta yang saintifik kan. Menurut siapa? Nah kan ada literasi. Makanya kata kuncinya menurut aku sih bukan background pendidikan, tapi dia literated nggak. Jurnalis kan latar belakang pendidikannya bisa macam-macam. Tapi ketika dia share sesuatu, berita atau apa, dia ngasih tahu sumbernya gimana, logikanya seperti apa. Itu part of sharing ya. Nah itu yang menurut aku lebih penting tuh literasi itu justru. Kemampuan dia untuk mengolah. Kalau di KDP ya kemampuan berpikir teh. Betul, mengolah bacaan, mengemukakan hasil bacaan. Kan kalau pakainya tadi cuman jadi rumus teman-teman kalau pengen cepat naik di sosial media, walaupun kita mah enggak ya dia naik di sosial medianya cepat karena kita nggak mau pakai kayak gitu. Itu tadi sistem hook yang bikin orang kena social proofing sama apa namanya konsensus, sama kontennya adalah Barnum Effect. Secara logika masuk atau kontroversial sekalian, secara logika nggak masuk. Yang pokoknya yang mengundang orang buat komen dan cepat naiknya. Kan gitu. Kita teh gimana tuh ya literasinya? Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya konteksnya ke situ ya, literasi gitu. Bagaimana Kang Zen menanggapi tentang isu yang lagi cukup ramai tentang death of expertise? Kan seolah-olah nih, kalau ngomongin tadi, semua orang bisa ngomong apapun asal literated. Tapi kan dia nggak expert di bidangnya. Betul. Gitu. Dan di sisi lain ada yang bilang ya nggak apa-apa gitu. Selama punya ini gitu, dia punya kemampuan literasi tadi, betul. Ya dia boleh berbicara gitu. Gimana tuh? Apakah memang harus orang-orang yang punya expertise itu apa sih gitu? Dan apakah memang cuma orang-orang yang
expert secara background pendidikan, experience yang boleh berbicara gitu. Ini sekaligus ngomongin keresahan ya, Dit. Coba kalau lihat sekarang ya, orang itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar expert loh. Oh ya? Semua itu berusaha lagi riding the waves. Dan ketika mereka berhasil menguasai si gelombang atau arusnya, mereka mempertahankan gelombangnya ke arah situ. Oke. Jadi kalau kita mau main fair aja, katakan lagi nih, kalau kita mau fair, maka kita akan punya banyak expertise dan orang akan terbagi di banyak expert dan dunia tuh akan baik-baik aja. Kan sekarang mah enggak. Sekarang tuh selalu ada tren yang orang tuh berusaha untuk berada di atas gelombang, berada di atas tren atau riding the waves ya. Dan atau mempertahankan dan creating the waves. Padahal sebenarnya nggak usah ada arus dan gelombang kan. Udah aja ini tuh samudra yang luas yang cukup untuk orang sama-sama mancing di situ, bermain di situ. Ini mah enggak kan, orang ngarahin ke situ. Makanya tapi kalau nggak ada wave nggak rame tuh. Nah itu dia, wave-nya itu mengarah ke expertise-nya masing-masing. Nah ini mah gelombangnya tuh diarahkan sama satu centralized, sama satu kapal pesiar tertentu. Sementara yang lain sekoci berusaha untuk riding the waves kan. Ada yang tumbang, ada yang enggak. Makanya kalau ditanya banyak ahli nggak di sini? Nggak banyak. Para orang-orang yang ahli dan spesifik di satu bidang, itu artinya expertise. Orang-orang yang nyampe di level di mana dia lebih baik dan lebih bisa melakukan sesuatu, lebih beda melakukan sesuatu dibanding orang kebanyakan di bidang tertentu. Orang-orang yang expertise di kita jarang, kalaupun ada pada pindah ke luar negeri. Karena mereka nggak punya tempat. Nah tadi di sini tempatnya itu semua ada di gelombang yang sama. Ini kenapa kita ikutan podcast? Iya, karena orang lebih mau ngedengerin podcast daripada kita nulis. Daripada kita publish artikel yang ilmiah, orang lebih senang kita ngomong kita. Iya. Ya kan orang sambil nyetrika, komuter. Mereka nggak sempat untuk benar-benar serius ngedengerin sesuatu. Maka kita pilih alternatif ini. Kita lagi riding the waves kan, gitu. Dan itu tuh sesuatu yang disengaja ya Kang? Disengaja, by design kayaknya. Sama kapal pesiar tadi. Kita cuman sekoci aja. Kemarin aku baru bikin konten tentang yang PPN 12% itu kan. Jadi argumen aku tuh, ya kita tuh memang dipaksa untuk mikirin hal domestik. Betul. Supaya kita gak mikirin hal besar, global yang maju gitu. Jadi dipaksa mikirin gimana caranya kita survive, gimana caranya kita bertahan hidup, itu dia, gitu. Dipaksa, ditekan supaya hopeless, supaya ya gitu. Dan mikirnya tuh jangka pendek. Iya. Pokoknya yang penting dapat uang, yang penting makan, yang penting cepet nyampe kan. Nggak tahu bahwa itu akan ngerusak lingkungan, memperparah jalan. Kumaha tadi? Ya, iya tuh orang. Ayo tuh kemana? Tapi kan gitu ya keresahannya teh. Astagfirullah, luar biasa. Iya benar-benar. Ya memang udah jadi tantangannya murid. Iya. Gitu. Nah terakhir Kang, sikap. Bagaimana kita harusnya menyikapi kalau kita rap lagi dari awal ya, bagaimana kita menyikapi gelombang ya di lautan ini, yang kemudian banyak sekoci tadi yang riding the wave, tapi mereka juga tanpa sekoci yang well built gitu. Mereka yang ya tadi Barnum effect apa segala macam yang tujuannya memang untuk hanya gain traffic aja. Gitu. Dari kita sebagai konsumen dan juga kita sebagai kreator gitu. Pakai sistem maju mundur. Jadi kita teh harus mikir ke depan banget, ke hal-hal yang ideal gitu ya. Ke depan, ke hal-hal yang ideal apa. Terus buru-buru balik ke masa kini dan mana yang paling kemudian berdampak cepat. Tapi nggak kehilangan jangka panjang. Aku ulangi lagi ya. Kita mikir idealnya tuh dunia ini tuh kayak gimana sih? Misalkan nih karena kita kesehatan mental kan, sintesa di kesehatan mental, gimana ya? Atau bayangannya seperti apa ya Indonesia yang sehat mental tuh? Oh orang-orang yang pada suka baca, pada tahu betapa pentingnya curhat, betapa penting relasi dan membangun keluarga kan jauh tuh di sini tuh jauh. Oke, sekarang realitasnya gimana? Apa yang bisa disampaikan sekarang yang paling cepat berdampak dan bisa buy-in, bisa masuk akal sama orang-orang? Nah itu terus bolak-balik tuh. Nanti kalau aku melakukan ini, ngarahnya ke sini nggak? Kalau bukan, works nggak? Bolak-balik. Jadi sistem maju mundur. Terbang ke depan, ajak lagi ke here and now. Terbang lagi ke depan. Kayak gitu terus harus kayak gitu kita menyakini. Kalau nggak,
Dan doanya harus mau capek ya. Betul. Pasti capek kayak gitu. Betul. Mah. Dan kita nggak kayak orang-orang yang pragmatis di sini nih, riding the wave, dapat untung banyak cepet sekarang juga. Ya kita enggak, karena kita ada jangka panjang nih. Ada hal yang kayaknya nggak ngarah ke situ, ya jangan kita lakukan. Walaupun ngasih keuntungan banyak, ngasih cuan banyak. Gitu. Oke, sip atuh.